Iya. Kalau saya, itu kan Sebenarnya saya nggak ikut di sih, bagian cuma pertama kan. aku diceritain Saya itu sama menggantikan saudaranya kalau ternyata kemarin malam pas kita syuting itu ini diceritain besoknya kalau ada kekhawatiran juga katanya ada Mbak Kun yang ada ketidaksamaan udah antara mantap-mantap yang pertama dengan karena yang kita sekarang. udah mulai Jadi berisi Bang Sandi bilang, gitu. Makanya itu harus udah nggak apa-apa, pentingnya kita perlu nonton film, ya perlu nonton film bagian yang pertama, cukup rasain aja karakter kalian seperti apa, dan kalian kembangin aja karakternya sesuai dengan Sebenarnya pasti ada, ya emang ada kekhawatiran. perbedaannya mungkin di satu sisi kalau yang di alam satu mungkin beda Kita kadang-kadang kalau syuting aja habis itu daging kan itu kadang-kadang kita saya rasa di masih sini ini udah berapa film yang lalu karakter saya seperti apa ya, orangnya itu lebih 13 tahun yang lalu careless dan gitu. lebih tanggung jawab. Jadi ada kayak beban Dia untuk lebih tanggung ngambil jawab. lagi Untuk karakter yang udah lama banget manusianya juga hilang. Cuman untungnya ada ya banyak dari tips dari Fandi bahwa gitu. karakter lu tuh udah mengalami kehidupan 17 tahun. Jadi itu pun dimasukkan sebagai salah satu pengalaman hidup yang membuat dia menjadi berbeda di sini. Dan cerita di film ini kan menjadi cerita atau pengalaman baru bagi karakter-karakternya. Jadi kita bisa respon sama itu dengan tetap bertanggung jawab sama karakter dan istilahnya apa yang kita udah ciptakan sebelumnya itu tetap kita pakai sebagai sebuah penghormatan lah gitu. Jadi nggak completely dilupakan, tapi coba dibawa sebagai homage. Itu kali ya, ya. Enggak. Iya. Sebenarnya tantangan buat kita sekarang adalah gimana caranya mengambil yang dulu kita punya, digabungkan dengan cerita sekarang dan sama mereka nih sekarang. Oke, sempet crossfit juga nggak? Workshop crossfit juga nggak? Ngomongin persiapannya. Iya nggak, maksudnya kan kalau yang geng-geng itu kan katanya crossfit. Alat olahraga ke sana. Jadi kalau geng milenial ini emang niat banget di Mereka kan ngomong ini makan-makan, barbecue, masak bareng. Ya, paling pingpong. Kita nih, Pingpong. yang Pingpong. pingpong. Paling ketemunya di pingpong ya. Oh, Giliran niat makan banget bawa alat gitu. Kita lupa. ya, saya nggak bisa bilang mereka, cuman saya berdua kita bawa alat olahraga buat gym, tapi yang ngangkat-ngangkat buat rowing. Kita kan syutingnya di gunung untuk persiapan fisik kan. Iya, dan mereka sempat latihan dulu kan, apa namanya yang lari-lari, rally dan segala macam, kita belum. Kita pada saat break syuting dan selama syuting kalau lagi nggak yang rollingan ya Kita lari, lagi pasti iya, Oh, oke. lari trailing. di alam. Jadi sebenarnya ngalamin dong ya? Lewat trailer Anda ngalamin sendiri dong? Iya, karena kan memang lokasi syutingnya menantang, terus kenapa? Enggak ya? Iya, lokasi syuting menantang dan kita juga udah berumur gitu kan, jadi kayak gimana caranya harus secara fisik siap nyaingin mereka ini. Oke, sekarang saya mau tanya dong, geng yang muda ini gimana sih rasanya dikumpulkan bareng gitu? Mungkin apakah kalian pernah kerja bareng sebelumnya atau ini pertama kali ketemu gitu? Kalau misalnya aku baru pertama kali kerja barengnya sama Razan di film produksi submission sebelumnya, Petaka Gunung Gede. Terus untuk emang kita suka dipisahin sih, kayak gini sudah biasa gitu. Ya ini emang bercandanya kita di sana. Iya, emang suka dipisahin gitu kita ya. Tapi untuk teman-teman yang lain, Alika, Fani, sama Dinda, kalau aku pribadi baru pertama kali. Cuma kalau misalnya Alika udah ada sebelumnya ya. Aku juga iya sih. Aku udah semuanya kenal. Aku udah hampir semuanya kenal. Cuma ya kok gitu semua ngalir banget aja. Terus gampang banget bikin chemistry-nya dari awal tuh kita udah kayak udah teman dekat aja semuanya gitu. Bener. Terus kalian berdua suka jadi kayak tadi dibully itu gimana? Apakah emang sengaja ya suka digodain gitu kan? Enggak, jadi Malah tambah semakin dekat atau gimana? Kita nggak ngerasa digodain apa-apa, kita aman banget. kita aman banget sih. Kita pantau. Mungkin Ibu dan bapaknya pemantau. Iya. Dia itu selalu setiap pergerakan sedikit aku sama Razan tuh selalu ada yang Tolong komen-komen. diamankan. Selalu ada netizen gitu jadi Mereka tuh jadi kita ada scene
ending naik ke atas gunung. Nah itu kan ada kita harus sambil perjalanannya tuh medannya berat, naik dan turun. Mereka ini 2 pagi ya. Mereka ini dari jam 2 pagi ya. Pas turun itu kan licin banget ya, jalan sempit, turun gunung, berlumpur. Itu mereka jatuh berdua sampai pegangan tangan. Pegangan tangan. Itu kesempatan. Kesempatan. Dia jadi bisa gini-gini kan capek-capek kayak aduh kepleset gitu. Walaupun nggak kepleset aslinya. Jadi kita mau nolongin malas kita gitu. Ibu bagian pendokumentasian. Jatuh berdua gitu, duduk gitu. Kita cuma ketawain. Kita cuma ketawain. Itu modus itu. Oke, kalau gitu mungkin nih terakhir aja kali ya. Apakah ada cerita-cerita seru kayak tadi gitu, mungkin bawa makanan apa yang lain kayak tadi apa jatuh ngegelundung itu atau mungkin apa yang menarik sama Ketika di jalan turun. Saat hiking ya. Pas hiking. Sama Jadi habis selesai syuting dari puncak gunung, kita harus balik lagi turun. Semuanya masuk angin. Itu udah masuk semua. Karena kita naiknya tuh dari standby-nya dari jam 2 pagi. Terus kita naik jam 2-an ya ke atas. Turunnya tuh jam 10 pagi. Iya. boleh tahu nggak sih lokasi syutingnya di mana? Di kaki Gunung Salak. Oh, terus sebelum syuting itu ada ritual-ritual khusus nggak untuk? Ada kita sarapan. Karena ketika kita syuting suhunya 18 derajat. Itu dari kita mulai dari pagi suhunya tuh sekitar 18 derajat, siang 20 derajat, 21 derajat. Itu karena dingin ya. Karena kita juga pada saat syuting kita harus mempersiapkan tubuh kita supaya kita sehat, kuat, karena medannya lumayan berat pada saat syuting. Sempat terjadi perpindahan lokasi ya karena curug yang dipilih untuk lokasi itu longsor sehingga Bandang. habis itu pilih lokasi baru dan itu kena banjir bandang. Jadi kayak ini memang berat yang syuting di alam itu kita harus bareng-bareng sama alam juga harmonisasi kalau sembarangan ya makanya tim Basarnas itu bertugas untuk nggak cuma ikut sebagai pemain tim Basarnas, tapi dia juga ngamanin juga jagain kalau misalnya kayak ada tanda-tanda yang mungkin kita orang syuting nggak terbiasa kayak oh udah ada longsor di sini atau ini hujannya kayaknya bentar lagi tumpah ke kita nih atau apa kayak gitu udah warning. Jadi waktu di hari banjir bandang itu mereka Basarnas itu sejam sebelum banjir bandang mereka kasih tahu kru semua siap-siap ya untuk angkut barang, untuk angkut peralatan, siap-siap. Setelah setengah jam kemudian Basarnas bilang udah saat ini juga harus cabut dari lokasi Evakuasi. evakuasi Dan dikasih waktu cuma 30 menit aja. Dengan barang banyak itu. angkut barang-barang syuting itu besar, berat dan banyak. Tapi untuk alhamdulillahnya pada saat banjir nyampe ke lokasi kita, Jadi semua di udah pada diangkat. produksi film ini semua instansi dikelola kecuali Pawang. Kayaknya nggak akan buat tugas Kenapa ketanya paling keras? Badainya kita di bawah aja nih, mereka kan di atas. Waktu ada kita lagi di bawah, itu di bawah aja yang kayak nah ini hujannya deras banget gimana di atas. Dan nggak ada sinyal kan, jadi nggak ada kabarnya tuh kadang-kadang mereka udah deket baru kita tahu bahwa syutingnya di cancel. Kalau mau ada bayangan banjirnya seperti apa? Oh my god. Berarti ini yang benar-benar nggak terlupakan ya? Air terjunnya jadi debitnya naik 20 kali lipat. Dibandingkan Tadi backgroundnya kurang bagus. Backgroundnya mereka ya. Nah, Ada kita aja deh. Biarkan banjir bandang, cinta kami tetap bertahan. Mantap. Terima kasih banyak. Perjalanan terakhir nanti kita sambung lagi dengan gala premier dan siapa